nih. Jadi saya ulangi. Jadi penelitian kita beranggapan bahwa hasil penelitian itu yang produknya adalah ilmu pengetahuan, tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan di sana sini. Kenapa? Saya kasih contoh begini. Ada yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris maka dibutuhkan yang namanya pendekatan namanya mind mapping. Tahu mind mapping? Mind mapping itu bagaimana mengembangkan ide dalam penulisan dalam menjadi beberapa sub-sub idea. Itu berdasarkan hasil penelitian orang misalnya di Amerika. Nah, ini kan ada konteksnya. Konteksnya itu konteks di Amerika. Objeknya adalah orang Amerika. Pertanyaannya adalah apakah metode mind mapping ini bisa digunakan di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda dari siswa atau mahasiswa di Amerika? Kan belum tentu bisa digunakan. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi gap bahwa berdasarkan misalnya hasil pembacaan kita ada perbedaan karakteristik antara mahasiswa di Amerika dan mahasiswa di Indonesia. Oke, mind mapping misalnya bisa digunakan di Amerika, tapi belum tentu cocok di Indonesia karena ada hal-hal yang sifatnya cultural, ada yang sifatnya banyak faktor yang berpengaruh gitu. Sehingga pengetahuan itu tidak pernah absolut, selalu ada kekurangan di sana sini. Itulah tujuan kita sebagai peneliti menemukan kekurangan-kekurangan itu, kemudian mengembangkannya atau memperbaharuinya, menambahkan informasi dengan mengambil objek yang berbeda dari objek yang diteliti oleh orang sebelumnya. Ya, so that's what we call gap of the study. Saya tambahkan, dalam penelitian itu kan kita diminta untuk mencari yang namanya kebaruan, novelty. Ya toh? Benar dengan istilah novelty? Bahwa orang meneliti itu menawarkan sesuatu yang baru, walaupun ya tidak perlu terlalu bombastis gitu, tapi menawarkan sedikit. Nah, itu sebetulnya yang diminta dalam penelitian. Bagaimana menjamin kebaruan? Menjamin kebaruan tentu saja diawali dari gap of the study tadi itu. Ya, bahwa ada yang belum berkembang pada penelitian sebelumnya. Itulah kemudian yang ingin saya kembangkan, dan tentu saja itu akan menjadi kebaruan karena belum berkembang penelitian sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, so that's what we call gap of the study. Nah, itu perlu disampaikan di background of the study. Nah, secara teknis nanti kita akan belajar di minggu depan. Dikatakan di sana bahwa oke, sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang verbal humor. Di antaranya adalah si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Tapi di antara penelitian tersebut ada informasi yang belum berkembang, yaitu ini. So that's what we call gap. Itulah caranya kita membuat redaksi, mempresentasikan dalam proposal kita, ya. Nah, itulah yang biasanya yang tidak ditemukan dalam proposal penelitian adik-adik yang ada di sastra Inggris. Ya. Ya. Jadi itu. Nah, kita akan bicara lebih teknis minggu depan, ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? So sedikit banyak tentang gap of the study, ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question is, mana dia? Oke. Kok nggak bisa? Oke. Ya, saya ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan review? Ini berkaitan dengan literature review. Apa yang adik-adik ketahui tentang istilah review atau mereview penelitian sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Review itu berasal dari berapa kata? Ada yang tahu? Mengulas secara singkat penelitian sebelumnya, Sir. Mengulas secara singkat tentang penelitian sebelumnya. Oke. Ada yang lain?
Anissa? Mungkin sama saya mengkaji kembali penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Iya, membaca kembali, melihat kembali penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian kita ya, atau yang serumpun dengan penelitian kita ya. Apakah sekedar membaca saja? Tidak, Sir. Ya, gimana Yulia? Kita juga mengulas, kemudian merangkum pemikiran kita tentang sumber-sumber yang telah kita cari sebelumnya berupa artikel, jurnal, atau berupa sumber dari pustaka gitu, Sir. Tentang topik yang kita bahas. Tentang topik yang kita bahas. Jadi mereview penelitian-penelitian sebelumnya yang topiknya kurang lebih sama dengan kita ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi menemukan apa yang telah mereka temukan ya pada penelitiannya, apa yang telah mereka bahas. Ya, ya, ada lagi yang lain. Saya persilakan. Angie? Mungkin Angie setuju sama pendapat teman-teman yang lain, Sar. Mungkin yang satu lagi Angie pernah ketemu waktu itu, Sar, pas lagi mencoba membaca jurnal atau artikel yang berhubungan sama tugas, dan itu ada yang membandingkan di literatur review itu, Sar, ada yang membandingkan temuan dari masing-masing penelitinya. Misalnya peneliti A sudah menemukan ini, lalu disempurnakan oleh peneliti B dan peneliti C ini. Itu sih, Sir. Disempurnakan oleh peneliti A, peneliti B, dan peneliti C. Maksudnya gitu ya. Gimana, bisa diulangi tadi? Kalau secara general setuju sama pendapat teman-teman tadi, Sir. Di literatur review itu kita mengulas secara ringkas apa saja temuan teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, oleh para peneliti sebelumnya. Dan di salah satu jurnal atau artikel yang pernah dibaca, Sir, ada yang membandingkan juga, Sir, antara penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli sebelumnya. Ya, oke. Oke, jadi ini menarik ini tadi pendapat dari Angie ya. Jadi membandingkan mengetahui teori ya, teori yang sudah pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, metodenya seperti apa, kemudian apa hasil penelitiannya, itu yang penting. Apa hasil penelitiannya? Temuan apa yang mereka dapatkan? Dan temuan ini berkontribusi terhadap teori ya, berkontribusi terhadap kajian literatur ya yang digunakan. Jadi misalnya penelitian A dia sudah berkontribusi dalam hal ini misalnya. Penelitian B dia sudah berkontribusi terhadap kajian ini misalnya ya. Dia bisa menambahkan informasi baru, ya dari hasil temuannya ya, research findingnya. Oke. Jadi review itu dari dua kata sebetulnya, re dan view. Kalau ada re tahu ya, recycle, reset, ya kan? Apa lagi? Reorientasi, reorientasi tahu ya? Re itu katanya mengulangi. View artinya melihat, jadi melihat kembali, ya, mengulas kembali, mengetahui. Tujuan dari mereview itu selain makanya biasanya dalam meneliti itu kita wajib untuk membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama atau disiplin ilmu yang sama dengan penelitian kita. Ya, apa yang perlu direview di sana? Pertama, kita perlu mencari tahu pertanyaan penelitian apa yang mereka ajukan di sana, atau pertanyaan penelitian apa yang mereka akan jawab dalam penelitian tersebut. Kemudian metode apa yang digunakan? Ya, metode penelitiannya. Jadi gap itu juga bisa berasal dari metode. Jadi orang lain misalnya kita mengkaji objek yang sama nih, tapi belum ada yang pernah menggunakan metode ini. Ya, itu metode itulah kemudian yang akan kita gunakan untuk mengkaji objek yang sama. Tentu nanti hasilnya akan berbeda.
hasil yang berbeda ini nantilah kemudian yang kita anggap sebagai kontribusi penelitian kita terhadap literatur yang kita gunakan. Nah, ya. Jadi apa tadi pertanyaan penelitiannya, metodenya, kemudian analisisnya, ya, analisis, kemudian hasil penelitiannya, dan yang terakhir adalah kontribusi penelitian tersebut terhadap literatur, ya, literatur yang kita gunakan. Nah, itu tujuan kita mereview. Semakin banyak kita review, maka akan semakin bagus sebetulnya. Cuma persoalannya karena kadang-kadang kita kekurangan referensi jurnal, artikel. Biasanya kan kita disuruh, oke, silakan baca artikel jurnal yang dipublikasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, tapi kadang-kadang kita agak sulit untuk menemukan sumbernya di mana. Paling kita cari di Google. Padahal Google tidak terlalu update gitu ya. Nah, biasanya di kampus-kampus besar, waktu saya di Australia dulu, memang kampus berlangganan jurnal-jurnal internasional. Jadi itu dikelola oleh perpustakaan, sehingga kita bebas untuk mencari tahu. Kita tinggal ketik kata kuncinya, kemudian semua jurnal artikel itu muncul. Yang terbaru, nah itulah kemudian kita baca, oh yang 5 tahun terakhir seperti ini perkembangan keilmuan tentang sosiolinguistik misalnya. Ini yang sudah dikaji dalam 5 tahun terakhir. Nah dari situ, dari hasil analisis kita itu kemudian kita mengkritisi itu, mencari kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian kita jadikan landasan atau starting point dari penelitian kita untuk mengembangkan apa yang belum berkembang pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, so that's what we call review. Review itu membaca, melihat kembali. Tujuannya apa? Untuk menemukan kekurangan atau apa yang belum berkembang pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi review ini berkaitan erat dengan gap of the study sebetulnya. Ya, gap of the study. Oke, saya lanjutkan. Kembali pertanyaan selanjutnya adalah, ini yang saya kira penting ini. Pertanyaan yang keenam, kesulitan apa atau hambatan apa yang Anda temukan dalam proses penulisan proposal penelitian skripsi? Nah, ini tentu berkaitan dengan masalah pribadi yang Anda temukan. Masalah personal ya. Setiap orang tentu saja akan memiliki atau mendapatkan hambatan yang berbeda-beda. Saya mau dengarkan dari adik-adik ini, kesulitan apa ya yang Anda temukan atau yang menghambat Anda dalam membuat proposal yang baik. Silakan. Apakah karena ini ditulis dalam bahasa Inggris sehingga sulit untuk mengembangkan ide, mendeskripsikan ide Anda dalam bahasa Inggris, ataukah ada yang mengatakan, waduh Pak, saya ini kadang-kadang tidak tahu mau mulai dari mana ini menulis. Ya, atau misalnya, aduh, sebetulnya Pak, saya mau katakan ini, tapi kok ketika setelah saya menulis tidak seperti itu yang sebetulnya saya harapkan. Silakan. Oke. Saya mulai dari Dedek, Rahmat Dedek. Nah, ini kan Dedek sudah jadi proposalnya ini. Kita mau dengarkan pengalaman Dedek ini dalam ketika memulai penulisan proposalnya. Silakan Dedek. Hambatan dalam penulisan proposal ya Pak ya? Ya. Mungkin kalau dalam masalah pribadi Pak, itu malas biasanya Pak, atau tidak ada kawan sebagai pendukung untuk kita sama-sama buat. Karena kalau buat sendiri itu Pak, rasa malas itu lebih besar. Kalau kita sendiri buka laptop, kita cari referensi, ngantuk, tutup lagi laptopnya. Tapi kalau ada kawan, kita punya kelompok sama-sama menulis, jadi terpacu lah kita untuk juga menulis proposalnya. Begitu Pak. Kalau masalah dalam pengembangan ide, apa Anda punya masalah gitu? Bagaimana mengembangkan ide tulisan menjadi satu proposal? Kalau masalah untuk mengembangkan ide itu mungkin Pak, kita misalnya mau ambil dari stylistik gitu kan Pak, kita mau pendekatan stylistik.
Kayak saya punya itu figuratif. Saya pernah di dalam proposal saya itu pernah sampai 12 jenis figuratif. Jadi karena terlalu banyak menurut pembimbing saya, coba cari teori yang figuratifnya itu yang umumnya sedikit aja. Misalnya ada 5 figuratifnya, kayak personifikasi, simili. Jadi hambatannya itu Pak, ketika kita nanti masukkan ke objek, terlalu banyak untuk dibahas Pak. Begitu. Oke. Itu dari tadi hambatan dialami oleh Dedek ya. Sebentar kita eksplorasi lagi. Kalau Amirul Azhar? Kalau saya ya Pak, mungkin karena bingung mau mulai dari mananya Pak. Soalnya kan kami sebelumnya belajar research, metodologi dan lain-lainnya itu online Pak, dan nggak ada sedikit pun penjelasan di secara langsung atau Zoom seperti ini, tidak ada Pak. Ya. Oh jadi pas memulai membuat proposal seperti ini jadi bingung mulainya dari mana. Ya, betul. Oke, jadi itu Amirul Azhar ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ana Wafik, silakan Ana. Mungkin sama senior-senior yang lainnya, Sir. Kami kan sekarang masih secara online, jadi belum tahu mau mulainya dari mana, apa yang mau ditulis, atau gimana cara merumuskan suatu masalah, itu kami masih rancu dan bingung gitu. Kurang lebih masalahnya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya ini, saya tambahkan sedikit eksplorasi. Menurut adik-adik sekalian, yang Anda harus temukan pertama kali, judul atau masalah penelitian? Masalah, Sir. Masalah dulu ya. Judul itu bisa belakangan ya. Temukan masalah dulu, temukan gap of the study terlebih dahulu, ya, yang menjadi titik tolak Anda dalam melakukan penelitian. Judul itu bisa terakhir. Nanti setelah selesai penelitiannya, baru nulis judul, tidak ada masalah. Itu kan judul bisa dimodifikasi. Ya, karena judul itu harus mengcover isi. Nah, kalau misalnya kita tentukan judul dari awal, ternyata hasilnya nanti sedikit berbeda dari judul, maka kita harus memodifikasi judulnya. Karena judul harus mengcover isi. Ya, merepresentasikan isi penelitian kita ya. Ya, jadi carilah terlebih dahulu masalah penelitian. Ini masuk masalah penelitian tadi itu kan ada yang mengatakan masalah itu kan kesenjangan antara apa yang terjadi dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Das Sein dan das Sollen. Ya, misalnya begini. Siswa SMA kelas 2 sudah harus mampu menulis paragraf deskripsi dengan baik. Ternyata dalam kenyataannya kita menemukan masih banyak siswa SMA kelas 2 ternyata belum mampu menulis paragraf deskripsi dengan baik. Padahal di kurikulum mengatakan harus mampu. Nah, itu kan masalah. Nah, karena kemudian setelah itu menemukan masalah, kita membacalah literatur sebelumnya yang berkaitan dengan writing misalnya. Oh, ternyata literatur itu sudah memberikan misalnya solusi seperti ini. Tapi ternyata solusi itu juga belum efektif. Nah, disitulah kemudian menjadi starting point kita bahwa ada masalah yang kita temukan di lapangan dan ternyata kepustakaan, bacaan, hasil kajian sebelumnya ternyata juga tidak cukup membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, sehingga itulah yang akan kita teliti. Jadi berbasis masalah dan juga tentu saja didasarkan pada apa yang sudah diteliti oleh orang-orang sebelumnya yang belum berkembang pada kajian tersebut. Oke. Jadi masalah penelitian itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan gitu. Itu masalah itu. Ya. Misalnya masalahnya awal bulan misalnya kita perlu mendapat transfer dana dari orang tua karena mau beli ini dan itu. Ternyata itu harapan kita ya.
Ternyata kenyataan tidak seperti itu. Berarti itu masalah. Nah, tugas kita mencari tahu kenapa masalah itu terjadi. Masalahnya bisa macam-macam. Nah, bisa misalnya karena faktor transfer dana misalnya jadi hambatan karena sistem, ya. Ataukah misalnya karena gaji belum masuk, kan gitu. Jadi itu tujuan kita. Jadi mahasiswa itu harus berpikir kritis gitu ya. Kritis artinya melihat sensitif gitu. Sensitif maksudnya dalam hal positif gitu. Melihat apa sih yang belum berkembang dalam kajian linguistik misalnya. Tapi ini tentu saja baru bisa dibangun ketika kita banyak membaca. Kekurangan mahasiswa kita kadang-kadang kurang membaca. Selain kurang membaca karena kurang referensi, ya sama tadi disampaikan oleh Dede ya. Ya karena malas, tidak ada teman misalnya, itu kan personal problem ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, saya terakhir ini saya mau tampilkan sedikit panduan ya, panduan penulisan yang sudah dibuat oleh Prodi Sastra Inggris. Coba kita lihat panduannya terlebih dahulu ya. Mana dia? Saya buka dulu panduan. Oke, ya ini dia. Ini saya buka. Mana dia? Ya, ini dia ya. Saya buka dulu. Share screen. Mana dia? Panduan. Tunggu ya. Atau adik-adik sudah ini dia panduan ya. Yang sudah saya share itu. Kegiatan habituasi. Ya, bisa lihat panduannya ini? Bisa ya? Sekarang saya langsung mau masuk saja ke bagian ini. Ini. Oh, kuantitatif, sorry. Yang kualitatif saja ya. Kualitatif. Mana dia? Oh. Background of the problem. Ini coba ini, coba lihat. Ya, chapter 1 introduction ya. Bisa lihat ya. Di situ background of the problem bagian A-nya. Di dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik atau kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpilih yang kokoh. Nah, dari penjelasan ini, background of the problem, apakah penjelasan ini cukup membantu adik-adik untuk memulai menulis background of the problem? Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya. Bagaimana Anda tahu tentang hal ini? Sir, screen-nya belum berubah, Sir. Bagaimana? Layarnya masih
Oh, Masih layarnya yang file tadi, belum. Sir. Layarnya belum kelihatan ya? Aduh, sorry. Aduh, mana dia? Oh, ini ya. Ah, ini sudah bisa lihat. Sudah, Ah, ya, coba. Ya, coba. Adik-adik, ini kan background of the problem ini. Bagian pertama dari bab 1. Ya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagaimana adik-adik mengimplementasikan ya atau menuliskan background adik-adik berdasarkan panduan ini. Bagaimana Anda menuliskan backgroundnya? Apakah ini cukup praktis atau tidak? Tidak praktis. Karena tidak memberitahukan kepada adik-adik bagaimana cara memulai. Apa yang harus ditulis pertama kali ya? Ya, oke. Ya, biasanya kalau saya membimbing, saya katakan bahwa 3 atau 4 paragraf pertama, adik-adik harus langsung memulai menjelaskan tentang apa istilahnya topik yang Anda teliti. Straight forward to the point. Straight forward itu misalnya begini. Ada adik-adik mau meneliti tentang sosiolinguistik, tapi dulu mulai dari paragraf pertama itu dia katakan bahwa bahasa adalah bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan oleh sebagian besar orang di dunia. Bahasa Inggris ini berkembang ini. Itu bukan namanya straight forward to the point. Itu apa istilahnya? Going around the bush. Kalau orang Australia bilang going around the bush itu seperti obat nyamuk. Orang Indonesia itu suka muter-muter cara berpikirnya. Padahal yang dibutuhkan dalam penelitian adalah straight forward to the point. Sampaikan langsung apa yang Anda mau teliti. Kalau misalnya kajian sosiolinguistik, langsung masuk ke kajian sosiolinguistik. Nggak usah naik ke memberikan pengertian apa itu bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Tidak perlu seperti itu. Anda masuk aja ke sosiolinguistik. Kalau tadi ada yang Ika misalnya membahas tentang verbal humor, langsung aja jelaskan apa itu verbal humor. Verbal humor adalah ini. Jadi tidak perlu bahas lagi. Tidak perlu jelaskan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh orang di dunia. Itu semua orang sudah tahu. Ya kan? Makanya ini dikatakan bahwa ini tidak kurang praktis, memberikan penjelasan secara umum. Tapi tidak cukup membantu adik-adik untuk mendeskripsikan, memaparkan idenya dengan baik. Nah, di situ juga tidak disampaikan setelah kita menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas, kemudian kita menyebutkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan orang lain yang sama dengan penelitian kita. Ya, jadi disebutkan saja si A, si B, si C ini sudah meneliti tentang ini. Tapi tidak perlu dijelaskan secara detail karena itu ada tempatnya di bab 2. Ada kan literature review di bab 2. Jadi di bab 2 itulah kemudian Anda memaparkan secara detail. Di background of the problem, adik-adik hanya sebutkan saja ini loh yang sedang meneliti si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Ya, dari kajian-kajian itu ternyata ada yang belum berkembang. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi gap of the study. Setelah Anda baca penelitian-penelitian itu ternyata ada informasi yang belum berkembang yang perlu Anda kembangkan dalam penelitian Anda. Nah, makanya saya mengatakan bahwa panduan ini tidak cukup praktis sebetulnya. Sehingga program yang saya ingin buat adalah panduan praktis. Jadi itu nanti akan membantu mahasiswa. Oh, ini loh yang paragraf pertama seperti ini, paragraf kedua seperti ini, paragraf ketiga seperti ini. Nah, itulah nanti yang menjadi panduan adik-adik bagaimana mendeskripsikan idenya. Tentu nanti saya akan mengutip dari beberapa panduan atau penjelasan dari kampus lain. Saya sudah mendapatkan secara online. Misalnya bagaimana University of Sydney in Australia, ada panduannya di sana, ada penjelasan di sana bagaimana membuat background of the study yang baik. Ini akan kita pelajari minggu depan. Ya, baik adik-adik sekalian, itu FGD kita hari ini. Ya, lebih detail kita akan pelajari minggu depan. Ya, untuk bab 1, bab 2 dan bab 3. Ya. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita akhiri FGD kita? Bisa enggak misalnya adik-adik ini menulis pertanyaan yang ke-6 tadi. Pertanyaan yang ke-6 itu
Anda ketik saja misalnya di WhatsApp grup kita, misalnya kesulitan apa yang Anda temukan dalam proses penulisan proposal penelitian skripsi. Nah itu, Anda buat list saja. 1 misalnya ini masalah yang saya temui Pak, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Anda buat list saja seperti itu. Anda ketik saja di WhatsApp grup ya, kesulitan, hambatan, masalah yang Anda temui ketika menulis proposal penelitian skripsi. Bisa seperti itu ya. Ya, ini kan juga saya rekam. Nanti saya kompilasi dari apa yang adik-adik tulis dengan apa yang saya rekam dari Zoom ini. Nah. Oke, adik-adik sekalian, saya pikir seperti itu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sir, mau bertanya, Sir? Silakan, Yulia. Kan tadi dijelaskan kan, Sir, tentang game of studies, Sir. Bisa nggak, Sir, seandainya kita isi di bagian game of study itu yang di bagian background, misalnya penelitian yang kita lakukan itu tidak banyak orang yang meneliti atau kurangnya minat orang meneliti apa yang kita teliti, gitu, Sir. Boleh aja kita katakan bahwa belum banyak orang yang meneliti, tapi dalam hal apanya yang perlu kita teliti. Jadi misalnya ini ada topik nih jarang diteliti orang, tapi bukan hanya sekedar jarang diteliti orang, tapi penelitian kita itu dia menawarkan apa nanti, ya hasil penelitian apa nanti yang ditawarkan oleh penelitian kita terhadap pembaca. Ada enggak informasi baru yang bisa kita sampaikan kepada pembaca dari hasil penelitian kita itu? Jadi itu bisa juga bahwa oke, ini belum berkembang ini, masih jarang orang yang teliti. Tapi penelitian kita nanti harus keluar menghasilkan suatu research finding ya, temuan yang menjadi informasi baru bagi orang lain yang bisa menambah pengetahuan orang lain tentang topik tersebut. Nah itu. Kira-kira begitu, Yulia. Ya, sudah terjawab pertanyaannya? Udah, Sir. Baik. Oke. Ada satu pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, baik dari sekalian. Kalau cukup, misalnya minggu depan nanti saya sampaikan di WhatsApp group tentang jadwalnya. Kemungkinan hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Mudah-mudahan adik-adik ada waktu. Saya buat PowerPoint-nya terlebih dahulu, bahan materinya. Setelah itu mungkin sebelum kita masuk Zoom, saya share dulu ke adik-adik supaya adik-adik bisa baca, sehingga kita bisa lebih interaktif nanti pada saat di kelas Zoom itu, ya. Ya kemungkinan Selasa, Rabu atau Kamis. Okay, adik-adik sekalian, so I think that's all for our first meeting today about focus group discussion. Thanks a lot for your nice attention and participation. I will see you again next week ya. Mudah-mudahan tidak bosan mengikuti kelas ini, paling tidak bisa menambah pengetahuan adik-adik yang belum adik-adik temukan di kelas. Jadi ya pengetahuan ini Anda bisa gunakanlah untuk menulis proposal Anda supaya bisa lebih bagus ya, bisa lebih bagus. Di sisi saya bisa gunakan kegiatan kita ini untuk membuat panduan praktis sebagai kewajiban saya untuk menghasilkan sebuah output dari kegiatan ini ya. Ya. Baik adik-adik sekalian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya end meeting ya. Ya, terima kasih. Ya.